Hai. Iya. Ah.
Halo, Cel. Apa deh? Halo, Ade. Kamu wes mulai ya deh. Anjir berat banget, Cok. Wes, Kapan? mau pas dulu. Ujian tadi sana. Ujian gak di sana? Oh, udah deh. Harus.
Ya, pakai. Mau dua-duanya tuh satu, Riz. Ya, selamat siang semuanya. Yang Ibu. Iya, bisa on cam. Ya, yang belum on cam silakan on cam. Ini Alfa namanya. Untuk hari ini kita pertemuan terakhir ya tentang HEPAR. Jadi nanti kita tinggal nunggu jadwal dari Prodi kapan gitu ya untuk UASnya kayak gitu. Ini suaranya Bu Maria bisa didengar enggak? Bisa Ibu. Bisa ya. Oke. Jadi nanti untuk UASnya bahannya dari PPT saya sambil yang saya terangkan gitu ya. Semisalkan nggak ada di PPT berarti yang pada saat saya terangkan. Nanti untuk bentuk soalnya kita pakai multiple choice ya. Terus pakai Google Form ya. Oke. Nanti saya tolong apa namanya PJMK-nya H-2 atau H-3 gitu saya diingatkan ya untuk jadwal UASnya ya. Baik Ibu. Ya, oke. Kita sekarang PPT saya sudah bisa dilihat. Kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Bisa dilihat PPT-nya? Bisa Ibu. Bisa ya. Untuk materi hari ini kita tentang HEPAR ya. Jadi sebenarnya
apa sih hepar itu gitu ya. Hepar itu ada semua manusia pasti mempunyai gitu ya. Karena hepar itu merupakan anatomi ataupun sebuah kelenjar ya. Sebuah kelenjar terbesar yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini ya. Jadi semua manusia pasti mempunyai hepar atau hati gitu ya. Dan eh, hepar ini dia berperan apa namanya mempunyai peranan yang sangat penting sekali ya di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, untuk hepar ini dia terletak di rongga perut ya, di rongga perut kanan bagian bawah ya, di bagian bawah diafragma. Nah, untuk ukurannya itu antara pria dan wanita itu lebih besaran pria dibandingkan wanita. Kayak gitu. Dan hepar ini dia mempunyai morfologi ya seperti yang kalian lihat di PPT dan dia juga terdiri dari beberapa pembuluh darah. Ya, ada beberapa pembuluh darah yang ada di dalam hepar. Nah, terus ada pun fungsi dari hati ya pada manusia itu untuk apa? Banyak sekali ya sebenarnya fungsinya ya. Yang jelas itu yang paling terkenal itu hepar itu sebagai detoksifikasi ya. Nah, jadi di sini dia memusnahkan bahan toksin yang tidak diperlukan oleh tubuh. Terus juga eh, merupakan tempat simpanan tenaga, vitamin, dan mineral. Juga menghasilkan hormon, ya, hormon yang baik untuk sistem imun tubuh dan juga untuk melindungi tubuh kita dari berbagai serangan penyakit. Juga dia menghasilkan protein. Dia juga menghasilkan enzim, ya. Juga dia apa namanya ini berguna atau berfungsi untuk menyeimbangkan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Makanya di sini fungsinya dia adalah sebagai detoksifikasi. Jadi kerjanya hepar ini sangat berat sebenarnya. Ya, makanya kita kalau tidak bisa menjaga, ya, dalam arti menjaga itu bagaimana? Banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya supaya hepar kita ini masih tetap terjaga seperti itu. Di antaranya dengan menjaga pola makan dan pola hidup yang baik. Salah satu contoh pola hidup ataupun mungkin pola makan ya, pola hidup gitu ya. Pola hidup yang tidak baik apa? Salah satu contohnya kita sering melekan ya, melek bengi. Terus kalau anak-anak muda itu apa ya namanya sering dugem ya. Nah, dugem itu kan gandengannya itu pasti dengan minum-minuman alkohol. Nah, hal-hal seperti itu sangat mempengaruhi hepar kita ini di dalam melakukan fungsinya. Jadi dia akan semakin berat gitu, ya. Juga di dalam melakukan detoksifikasi gitu ya. Di dalam melakukan detoksifikasi dia itu akan melibatkan beberapa konversi zat-zat racun ya, termasuk obat-obatan seperti itu. Dan racun tersebut akan dikeluarkan. Nah, detoksifikasi kan seperti itu, dikeluarkan. Bisa melalui keringat ya, bisa melalui urin. Nah, itu cara kerja bagaimana hati atau hepar itu di dalam detoksifikasi. Ya, terus juga dia memproduksi untuk empedu. Jadi cairan yang membantu di dalam pencernaan kita ya pada saat sistem sistem pencernaan ya, penyerapan lemak di usus. Jadi dia membantu penyerapan lemak di usus. Kalau misalkan kalian nih senang makan bakso yang mengandung fibrosis itu ya.
yang mengandung banyak gajian. Nah, itu kan juga mengandung lemak ya. Nah, itu penyerapannya dibantu oleh siapa? Jadi dibantu oleh hati gitu ya di dalam memproduksi empedu. Jadi ada cairan yang membantu di dalam penyerapan lemak di usus. Jadi empedu ini diproduksi di hati dan disimpan di dalam kantong empedu ya sebelum dilepaskan di usus 12 jari saat dibutuhkan. Terus hepar ini juga dia melakukan suatu penguraian ya, penguraian terus juga memainkan peran yang sangat penting di dalam pembentukan lipoprotein ya. Jadi lipoprotein ini yang membawa lemak dalam darah. Nah, ya, tuh dalam metabolisme lemaknya dia juga berperan. Terus juga membantu di dalam pembuangan bilirubin. Jadi hati itu bisa mengubah hemoglobin yang rusak yang ada di dalam sel darah merah ya, itu menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini kemudian akan diekspresikan ke dalam empedu dan dikeluarkan dari tubuh melalui tinja. Caranya seperti itu. Jadi peningkatan kadar bilirubin yang ada di dalam darah itu dapat menyebabkan ini ya, apa namanya itu? Kuning ya, warna kuning, kuning pada kulit ataupun pada mata. Ya, nah biasanya itu kondisi tersebut itu dikenal sebagai ikterus. Ya, jadi seperti itu. Jadi hati itu terlibat dalam metabolisme lemak juga dan dia juga menghasilkan bilirubin dengan cara mengubah hemoglobin yang rusak. Jadi HB kita yang rusak yang ada di dalam sel darah merah itu akan diubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin kemudian diekspresikan ke dalam empedu dan dikeluarkan dari tubuh melalui tinja. Seperti itu. Nah, terus enzim. Jadi di hati itu akan ada produksi atau ada yang namanya alanin aminotransferase atau ALT. Juga ada enzim spartotaminotransferase atau AST. Ada fosfatase alkali dan GGT. Nah, enzim-enzim hati ini dia akan meningkat atau berlebih gitu ya jika hati kita itu mengalami suatu gangguan. Nah, jadi kalau dilakukan suatu pemeriksaan laboratorium untuk mengenai fungsi hati kita atau faal hati kita ini sehat atau tidak gitu ya, itu bisa melakukan pemeriksaan ALT. Ya, bisa melakukan ALT, AST ya atau fosfatase alkali. Jadi ada SGOT, SGPT. Nah, itu adalah enzim yang dihasilkan di hati. Jadi kalau enzim-enzim tersebut tinggi, secara otomatis menandakan bahwa hati kita itu ada suatu gangguan atau ada suatu kerusakan pada sel hati. Itu adalah suatu indikator ya atau pertanda. Jadi enzim ini salah satu contohnya adalah enzim ALT ya. Itu akan meningkat jika terjadi pada kerusakan sel hati. AST itu akan meningkat jika terjadi peradangan pada hati. Seperti itu. Jadi hati ini juga dapat memproduksi enzim. Nah, terus kelainan apa yang ada di hati? Jadi ada banyak sekali kelainan atau penyakit ya yang bisa mengganggu gitu ya hati atau hepar kita, yaitu salah satu contohnya di sini ada penyakit hepatitis. Jadi penyakit hepatitis ini adalah suatu peradangan hati yang menyebabkan luka yang meninggalkan parut dan gangguan fungsi hati karena virus hepatitis. Jadi ada virus hepatitis A, virus hepatitis B,
ada virus hepatitis C. Nah, biasanya pada kondisi hati ya yang sudah rusak atau sirosis gitu ya, biasanya ini nanti akan berlanjut ke kanker seperti itu. Terus berikutnya ada kanker hati yang dapat berasal dari kanker pada bagian tubuh lainnya yang telah menyebar ke hati. Terus ada batu empedu yang mungkin dapat menyumbat saluran empedu tadi yang sudah Bu Maria ceritakan. Nah, endingnya akan terjadilah suatu sirosis hati atau perlemahan hati. Ya, nah, jadi sirosis hati itu adalah penyakit yang sudah lanjut, ya, yang mana fungsi hati itu sudah sangat terganggu akibat banyaknya jaringan ikat di dalam hati. Ya, jadi hati yang awal mulanya, ya, yang awal mulanya itu bentuknya mulus seperti ini, ya, mulus seperti ini, tapi karena ada suatu kelainan, ya, akan berubah menjadi sirosis seperti ini. Terdapat banyak sekali jaringan ikat di dalam hati. Terus yang berikutnya ada perlemahan hati. Jadi perlemahan hati ini terjadi bila penimbunan lemak itu melebihi 5% dari berat hati, gitu ya, atau mengenai lebih dari separuh jaringan sel hati. Nah, jadi ini ya, hatinya akan tertutupi oleh lemak. Nah, makanya kalian tuh sekarang masih muda, makan makanan yang sehat, ya. Jangan sampai seneng karena pingin beli cilok lah atau apalah yang memang lemaknya banyak gitu ya. Endingnya nanti kalau kalian sudah tua, ini kemungkinan bisa terjadi seperti itu ya. Kemungkinan bisa terjadi. Jadi pola makan juga mempengaruhi sekali bagaimana hati kita itu bekerja. Terus hati itu juga mensintesis sejumlah besar protein ya, yang dimana protein yang terlibat untuk pembekuan darah, pengaturan tekanan darah ya, juga untuk transportasi nutrien. Nah, nutrien ya itu juga dihasilkan di hati untuk sintesis protein, istilahnya seperti itu. Juga dia berfungsi juga di dalam regulasi gula darah dengan menyimpan atau melepaskan glukosa itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Seperti itu. Jadi hati memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh manusia secara keseluruhan. Makanya harus menjaga kesehatan hati melalui pola makan yang sehat, ya, aktivitas fisik dan menghindari zat-zat beracun yang sangat penting gitu ya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Zat-zat beracun ini memang nggak secara langsung seperti kayak mengkonsumsi alkohol, kayak narkoba, ya, dan lain sebagainya. Itu sangat mengganggu sekali di dalam hati melakukan pekerjaannya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk hati. Jadi hati itu dia bisa bekerja juga di dalam melakukan tugasnya ya dengan sel hati ya, sel hati. Sel hati itu disebut juga dengan hepatosit ya.
Terus juga dia bekerja sama juga dengan sel Kupffer ya atau sel makrofag ya, dan juga sel endotel pembuluh darah. Jadi karena memang tadi dari fungsi-fungsi yang sudah Bu Maria jelaskan tadi ya, banyak sekali fungsi dari hati ya, khususnya memang hati ini terlibat di dalam sistem kekebalan tubuh atau imunitas gitu ya, dengan menyaring dan membersihkan bakteri, virus ya, dan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi dia tidak hanya bekerja secara sendirian, tapi dibantu dengan sel hepatosit ya, sel utamanya sel hati dan sel Kupffer atau sel makrofag. Jadi sel makrofag ini adalah sel darah putih yang memang dia bertugas untuk membunuh atau memfagosit baik itu bakteri, parasit ya ataupun virus. Kebanyakan kalau seseorang sudah kena gangguan atau kelainan penyakit pada hati, salah satu contohnya adalah mungkin hepatitis ya, dan hepatitis B itu dia bisa menular ya. Jadi hepatitis itu bisa menular secara nggak langsung ya, ada yang mengatakan memang bisa menular ya, karena dia kan sudah ada di dalam darah ya, dan biasanya gandengan, dia punya teman biasanya temannya itu entah TB, entah AIDS atau HIV seperti itu ya, tapi tidak selalu ya, tidak selalu temannya itu seperti itu. Tapi kalau di dalam tubuh seseorang biasanya kalau sudah kena hepatitis pasti dia akan tidak terobati dengan baik, dia akan menjadi sirosis gitu ya, atau kanker hati, dan itu sudah susah, tidak bisa diobati lagi ya, disembuhkan lagi seperti itu. Jadi kalau memang seseorang yang sudah rusak hatinya, secara otomatis tubuh seseorang tersebut tidak akan ada yang melakukan fungsi detoksifikasi. Nah, makanya kenapa tadi Bu Maria bilang mesti gandengan penyakit lain. Ya, karena yang melakukan detoksifikasi sudah nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan ada bakteri, ada virus, ya dia dengan mudah gitu ya. Dengan mudah bisa menyerang orang tersebut. Karena mesinnya yang melakukan detoksifikasi itu sudah rusak kayak gitu ya. Apalagi juga ditambah tadi dia menghasilkan beberapa eh, enzim yang memang dapat meningkat gitu. Jadi secara otomatis hati tidak akan bisa menghasilkan atau memproduksi atau menjalankan fungsi-fungsi yang tadi sudah kita bahas tadi ya. Jadi intinya fungsi yang paling penting pada hati ini adalah detoksifikasi. Jadi untuk sistem imun tubuh kayak gitu. Silahkan yang mungkin mau tanya, silahkan. Jadi apakah seseorang itu langsung kalau ada kelainan langsung ke hatinya menjadi serosis? Ya enggak juga sebenarnya ya. Tergantung bagaimana seseorang tersebut itu menyikapi ya ataupun mengobati untuk sembuh. Jadi yang bermula ya sebelum terjadinya apa nih serosis gitu ya. Jadi serosis itu
apa sih sirosis itu adalah suatu kondisi yang ditandai oleh penggantian jaringan hati yang sehat dengan jaringan parut. Jadi tadi hatinya yang mulus ya, ntar Bu Maria batuk. Jadi yang awal mulanya hati kita ini sehat ya, anatominya seperti yang tadi Bu Maria lihatkan ya, juga dia mulus, bagus ya, terdiri dari beberapa pembuluh darah. Nah, kalau sudah keadaan serosis ya, jadi jaringan hati yang sehat tadi itu akan berganti dengan jaringan parut. Ya, proses itu biasanya terjadi itu sebagai respon terhadap kerusakan hati yang kronis seperti akibat infeksi virus hepatitis. Terus akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Ya, juga penyakit hati yang lainnya. Nah, biasanya pada kondisi kerusakan yang kronis ya itu eh, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tadi infeksi virus hepatitis B, C ya, konsumsi alkohol, juga konsumsi dari makanan yang berlemak ya, non alkoholik, ataupun juga penyakit autoimun. Nah, sehingga eh, sebagai respon terhadap kerusakan sel hati atau hepatosit ya. Jadi sel-sel kekebalan tubuh di hati itu memicu yang namanya proses peradangan. Kayak gitu. Jadi ada respon inflamasi. Ya, ya. Di mana proses inflamasi atau peradangan itu bertujuan untuk memperbaiki kerusakan. Nah, tetapi di dalam waktu jangka yang panjang dengan adanya proses inflamasi itu atau proses peradangan itu dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan penebalan jaringan. Ceritanya seperti itu. Jadi misalkan tubuh kita ini kena virus gitu ya, kena virus. Nah, biasanya untuk memperbaiki suatu kondisi tubuh ya, itu akan terjadi yang namanya peradangan atau inflamasi. Nah, tetapi proses peradangan atau inflamasi ini tidak boleh dibiarkan secara berkelanjutan gitu ya, karena ada efeknya. Apa efeknya? Yaitu tadi dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan penebalan jaringan. Itu adalah resiko atau efek dari proses peradangan. Walaupun di sini proses peradangan atau inflamasi ini mempunyai tujuan yang baik gitu untuk tubuh kita. Tapi dia juga mempunyai efek yang tidak bagus jika proses itu berkepanjangan. Seperti itu. Nah, peradangan yang kronis itu akan merangsang sel-sel hati untuk menghasilkan yang namanya protein serat seperti kolagen. Ya, nah, jadi akumulasi dari protein-protein itu yang akan menyebabkan pembentukan jaringan parut atau yang disebut dengan fibrosis. Jadi fibrosis itu adalah tahap awal dari proses serosis. Jadi nggak langsung terjadi serosis ya, tapi ada perjalanan tadi ya, ada proses peradangan atau inflamasi, terus kemudian dari peradangan yang kronis itu akan merangsang sel-sel hati untuk menghasilkan protein seperti protein serat seperti kolagen, dan akumulasi protein-protein itu yang akan menyebabkan terjadinya jaringan parut. Ya, jaringan parut atau yang disebut dengan fibrosis. Nah, dari fibrosis ini di sekitar area kerusakan yang akhirnya nanti ini adalah merupakan awal dari terjadinya serosis. Seperti itu. Ya. Jadi upaya untuk memperbaiki kerusakan hati itu melibatkan banyak sel hati ya, atau regenerasi sel hati.
Namun selama proses tersebut berlangsung, kadang-kadang memang terbentuk jaringan parut yang berlebihan gitu, atau fibrosis tadi yang dapat menghambat fungsi dari hati kita. Jadi kalau kerusakan dan fibrosis terus berlanjut, terus jaringan parut dapat menyebar dan menggantikan sejumlah besar jaringan hati yang sehat. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Kemudian akan berubah, kondisi tersebut akan berubah menjadi sirosis. Ya, sirosis itu akan mengubah struktur hati secara signifikan ya dan dapat menyebabkan penurunan fungsi hati secara drastis. Jadi fungsi-fungsi yang tadi sudah Bu Maria jelaskan sudah nggak akan bisa dilakukan. Sehingga apa endingnya kalau sirosis? Ya secara pastilah tadi akan mengalami, seseorang tersebut akan mengalami yang namanya komplikasi, banyaknya penyakit-penyakit yang menyerang pada dirinya seperti itu. Jadi kalau sudah kena hepar itu sudah tanda kutip ya, pasti akan mengarah ke komplikasi. Pasien yang kena heparnya pasti yang apalagi yang sudah sirosis ya, itu pasti komplikasi. Mudah komplikasi, mengalami komplikasi. Ya, tekanan darah yang tinggi, perdarahan dari pembuluh darah, ya, baik di dalam esofagus ataupun di perut, terus pembesaran limpa, ya. Ya, kemarin kalau nggak salah siapa ya, kelas ini atau analis ya. Jadi limpa kita ini kan, limpa ini merupakan tempat pembuangan akhir sel-sel darah merah kita yang sudah mati. Ya, sel darah merah kita itu kan ada umurnya 120 hari. Jadi kalau sel darah merah yang sudah berumur 120 hari itu kan selnya sudah rusak atau selnya mati. Nah, kemana sel darah merah kita yang sudah rusak di dalam tubuh kita akan ditampung oleh limpa. Seperti itu. Jadi kalau hati kita sudah rusak, mengalami sirosis secara otomatis ya, itu akan mempengaruhi yang namanya kerja limpanya akan semakin berat. Secara otomatis akan mengalami pembengkakan. Karena adanya juga komplikasi. Misalkan seperti kanker darah ya. Kanker darah itu pada seseorang itu umurnya tidak sampai 120 hari. Hanya 1 bulan. Nah, bayangin yang seharusnya 120 hari limpa menerima sel darah merah pada orang normal, tapi pada orang yang mempunyai kanker darah, setiap 1 bulan dia lebih cepat menerima kerusakan dari sel darah merah. Sehingga apa? Pasti bengkak limpanya. Gitu. Yang seharusnya dia hanya masih menerima 1 liter kerusakan sel darah merah pada orang normal selama 4 bulan, tapi pada orang yang kena kanker darah dipercepat 1 bulan, limpa harus sudah menampung. Itu ya. Sehingga ada juga yang mengalami adanya penumpukan cairan pada perut. Nah, kalau sudah seperti itu akan mengalami yang namanya penurunan dari fungsi hati yang nantinya akan berujung juga pada kegagalan hati. Sudah, kalau sudah kegagalan hati ya udah endingnya wis tamat gitu. Ya, jadi itu yang bisa Bu Maria jelaskan tentang hati ya, juga dengan pemeriksaannya. Jadi ada pemeriksaan SGPT, SGOT ya, yaitu adalah untuk mendeteksi adanya kerusakan ya. Biasanya melakukan SGPT, SGOT. Terus ada ALT juga. Jadi nanti kalau itu tinggi ya, enzimnya tinggi, nah itu perlu hati-hati gitu. Harus dilakukan pemeriksaan lanjut. Kayak gitu, jangan sampai terjadi yang namanya kegagalan hati ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa diterima enggak? Ini Bu Maria termasuk
penyakit yang paling lama gara-gara flu batuk ya sampai sekarang tahu kena COVID atau gimana. Ada yang mau tanya? Silahkan. Bisa diterima? Jadi pada saat Bu Maria jelaskan tidak semua ada di PPT ya. Jadi silakan kalian bisa menulis ya. Jadi besok kalau misalkan ada soal lo di PPT kok nggak ada ya berarti kalian nggak dengerin Bu Maria pas ngomong kayak gitu. Ya, kayak mekanisme bagaimana hati bekerja, bagaimana terjadinya serosis hati. Ya. Terus nanti untuk nilainya nanti akan saya jumlah dulu antara nilai UTS dan UAS ya. Nanti baru terakhir kalau misalkan memang nilainya kurang ya secara otomatis ada remedi. Ya, ada remedi. Jadi kalau kemarin kan memang nggak ada remedi. Tapi kalau untuk UAS ini nanti saya adakan remedi ya, dengan komposisi nilai dari UTS dan UAS bagi 2. Kayak gitu. Ada yang mau tanya mungkin? Silahkan. Makanya kan kalau ada bayi yang itu penyakit kuning itu kan harus perlu diwaspadai. Makanya kayak biasanya kalau orang habis melahirkan itu kan dididik nih ya. Nah apa tuh sinar matahari ya. Ya, kalau sudah kena penyakit kuning itu tanda-tanda kalau nggak cepat nggak cepat diobati bisa ke hepatitis, itu salah satu ciri ya. Jadi kulitnya kuning, matanya kuning, perlu diwaspadai. Oke, bisa diterima penjelasan saya? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke, nggak ada yang ditanyakan terkait dengan ujian ataupun apa? Bisa ngerti ya? Nanti untuk PPT yang mungkin belum saya share, PJMK saya tolong diingatkan ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri sekaligus saya tutup ya. Bu Maria minta maaf jika selama Bu Maria ngajar kalian ada hal-hal yang kurang maksimal ya, karena memang akhir-akhir ini Bu Maria sakit juga. Saya minta maaf dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian apa yang sudah saya berikan. Itu ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.